Ketika orang mengalami kondisi gelisah, sebenarnya dia akan berpengaruh kepada tubuhnya. Kenapa Allah mengatakan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ada terjadi problem, ada masalah, mengapa Islam langsung diberikan satu solusi bahwa katakan bahwa dirimu berasal dari Allah, bahwa aku kembali pada Allah. Siapa aku sebenarnya? Maka kondisi ketika bingung, ketika kita terjadi problem yang sangat luar biasa, refleks orang beriman, dia langsung rohaninya pulang kepada Allah, langsung mendekat pada Allah. Kekuatan mendekat pada Allah berarti dia keluar dari orbit tubuh buminya, orbit badannya. Ketika keluar dari orbit badannya, contoh sekarang ada seorang yang gelisah di depan saya. Ketika saya di luar, saya lebih tenang. Ya. Kenapa? Karena saya tidak berada dalam badan itu. Ya. Tetapi seorang ibu melihat anaknya yang sakit, pasti dia masuk ke dalam orbit anak itu, maka ikut sakit. Tapi seorang dokter, dia keluar dari orbit bumi, orbit orang sakit itu, maka seorang dokter sangat tenang. Betul nggak? Ketika engkau mencintai orang itu, maka engkau ikut sakit. Berarti engkau masuk ke dalam orbit di dalam tubuh manusia. Ketika saya keluar orbit bumi, ketika aku pergi kepada Allah ketika sakit, dan aku menghadap kepada Allah, maka aku keluar dari orbit tubuhku. Sehingga aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Di saat tubuh saya tenang, maka tubuh saya akan tenang. Di saat ruh saya tenang kepada Allah, maka tubuh saya akan tenang, maka dia akan kembali memproses. Tubuh saya mencapai satu kesembuhan yang sangat luar biasa. Ya. Nanti akan dijelaskan. Ada dokter di sini. Ini tadi, ya. Dokter Rudiansyah itu seorang dokter internis. Seorang internis, dia sedang mengadakan acara, ada salah center di kita, ada pertemuan jamaah, kemudian tiba-tiba ikut kita jebak aja sekali. Dokter Rudiansyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah penelitian Anda juga tentang keajaiban sholat, ya dok. Ceritakan dok. Alhamdulillah, jadi kami dari Banjarmasin sempat meneliti beberapa puskesmas, ada sekitar 5 dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Itu meneliti tentang tekanan darah, terus kencing manis, kadar gula darah, dan gejala depresi juga. Kita ambil sampel dari beberapa puskesmas sekitar 5. Jadi kita ambil kontrol dan juga yang kita lakukan pelatihan sholat khusyuk. Alhamdulillah dari beberapa itu memang bermakna sekali untuk kondisi tekanan darah. Itu turun, terutama yang diastol sangat bagus sekali turunnya. Logikanya bagaimana sih dok menjelaskan secara logika 1 tambah 1 sama dengan 2? Ya. Jadi secara otak, jadi bahwa tubuh itu juga dipengaruhi sama otak. Pada saat otak itu tidak tenang, misalnya dalam kondisi sakit, dia tidak bisa stabil, itu terjadi gangguan yang namanya HPA aksis. Jadi daerah hipotalamus, pituitaria, adrenal aksis. Itu seperti yang terganggu. Ini ya, yang ini ya dok ya? Ya, alirannya itu. Jadi itu terganggu sehingga itu mempengaruhi metabolisme tubuh. Tubuh tidak dalam kondisi homeostasis. Nah, dengan adanya dia salat yang khusyuk dengan tenang, yang seperti dijelaskan Ustaz Abu Sangkat, itu ternyata akan merubah sama sekali. Dan berubah ketenangan itu tadi, kadar-kadar tadi akan kembali menjadi normal. Langsung atau butuh waktu? Terutama yang memang jelas butuh waktu tetap. Kalau dia sudah kondisi yang kronis sekali, lama sekali, butuh waktu. Karena mengembalikan sesuatu itu tidak bisa seperti balik tangan. Betul. Gak ada tongkat ajaib di situ ya dok ya. Baik Pak Abu, silahkan ditambahkan untuk menjelaskan tadi titiknya. Sebenarnya saya juga mencoba, karena saya bukan dokter, tapi karena ikut-ikutan dokter justru gara-garanya. Waktu ada